Cak ning Mbak Yuku Abe, balik lagi ke channelku Mirsani Channel. Perkenalkan, nama aku Ray Ahmad. Buat kalian yang subscriber baru, buat kalian yang baru nonton videoku di video kali ini. Jadi di video kali ini aku akan membahas, karena di Kanada ini lagi musim pajak. Nah, ini apa lagi dia musim pajak? Kalau di Indonesia kan ada musim durian, musim kawin, musim apa lagi? Musim salak. Nah, di Kanada awal tahun sekitar bulan Februari, Maret, April itu adalah musim kita bayar pajak atau lapor pajak. Jangan lupa subscribe, like, komen, follow Instagram gue @yoso_ray kalau kalian ada pertanyaan. Nah, teman-teman semuanya, Cak ning Mbak Yuku Abe, kenapa sih kok kita harus lapor pajak ke negara? Yang pertama, satu, ketentuan memang sudah dari pemerintah federal. Itu sudah pasti, kita harus lapor pajak. Sebagai orang yang ada di tanah Kanada, menikmati hasilnya penghasilan dari Kanada, makan, minum, menghirup udara dari Kanada, of course kita harus bayar pajak ke negara. Itu udah ketentuan federal, itu wajib ya. Dan yang kedua, kenapa kita harus lapor pajak? Lapor pajak ini siapa tahu kita ada kekurangan bayar pajak, atau mungkin kita kelebihan bayar pajak, itu nanti pemerintah bisa mengembalikan kelebihan itu ke kita. Jadi tidak semata-mata kita bayar pajak terus uangnya hilang, kayak di negara mana ya. Jangan khawatir, kalau di Kanada ini kalau kita kelebihan bayar pajak, pemerintah akan mengembalikan itu ke kita, asal kamu lapor. Manfaatnya juga, kalau kalian bayar pajak, penghasilan pemerintah juga bertambah, benefit juga akan bertambah. Dan di sini pajaknya terasa. Dibangun infrastruktur, child benefit, healthcare, dan lain sebagainya. Itu adalah hasil dari kita semua yang lapor pajak yang di Kanada. Jadi gitu teman-teman, itu adalah alasan kenapa kok kita harus lapor pajak ke pemerintah federal. Nah, siapa sih yang harus lapor pajak? Ada banyak elemen. Pekerja, entah itu instansi pemerintah, instansi swasta, pengusaha, student pun bisa lapor pajak. Banyak lapisan-lapisan masyarakat yang diwajibkan untuk lapor pajak. Tapi untuk video kali ini, aku akan memfokuskan pajak dari pekerja. Karena sebagian besar komunitas orang Indonesia yang ada di sini, profesinya adalah pekerja dan student. Nah, terus gimana? Mekanismenya gimana untuk lapor pajak? Jadi pertama-tama, again, kita akan fokus dari sisi pekerjanya. Pekerja ini pastinya bekerja di sebuah perusahaan. Setiap perusahaan ini, di mana orang-orang bekerja, akan mengeluarkan slip, biasanya dikeluarkan bulan Januari di tahun berikutnya. Misalnya, kalau kita bekerja di Januari 2020 sampai Desember 2020, slip lapor pajak akan keluar di Januari 2021 atau Februari 2021. Nah, setelah perusahaan itu mengeluarkan slip, nanti yang akan aku tunjukkan, untuk para pekerjanya, pekerja ini diwajibkan untuk lapor pajak maksimal paling lambat akhir April, yaitu tanggal 30 April di tahun setelahnya. Kalau telat bagaimana? Kalau telat akan ada sanksi dari pemerintah. Sanksinya apa? Nggak tahu, aku jujur nggak tahu, karena aku tidak mau kena sanksi dan aku tidak mau ada masalah. Jadi teman-teman kalau yang nanti akan ke sini, nggak usah tahu sanksinya kayak gimana, dan kamu juga nggak akan mau tahu, karena kamu juga nggak mau juga kena sanksinya. Jadi yang on time aja. Tadi aku sering ngomongin slip. Apa sih slip ini sebenarnya? Slip ini biasanya kita bilang T-form. T-form ini ada beberapa macam. Nah, form khusus untuk pekerja itu namanya T4, T4. Nah, di tahun ini aku sama Rina punya form yang berbeda. Kita dapat T4 dan T5. Apa itu T5? T5 ini hanya pengenalan aja, intermezzo aja buat kalian, bahwa T5 ini kalau kalian punya investment di sini, kalian akan dapat T5. Tapi kita nggak akan ke sana, kita akan membahas fokus ke T4. Gitu. T4 ini adalah slip yang harus kalian laporkan ke pemerintah setiap tahun setelahnya. Gitu. Nah, Cak Ning, kalau kalian bisa lihat, ini adalah lembaran T4-ku. T4 ini berasal dari tempat di mana aku bekerja zaman dulu. Jadi dulu tahun 2016, tahun 2017, aku sempat kerja di 3-4 instansi yang berbeda, jadi aku dapat 4 T4. T4 ini bukan kolektif sistemnya, tapi per perusahaan. Misalnya kamu di sini kerja kayak aku gitu, serabutan, kanan kiri, kerja kanan kiri, restoran sini, restoran sana, dapur sini, dapur sana.
total ada 4 misalnya. Nah, nanti di akhir tahun atau di awal tahun selanjutnya kamu akan dapat 4 T4. Kalau misalnya 3 ya dapat 3, 2 ya dapat 2. Akan aku kasih contohnya T4 di sini. Nggak akan aku kasih T4 ku ya. Ini T4 ku karena ada data diriku, ada data yang penting yang tidak bisa aku share ke kalian semua. Jadi T4 ini isinya itu kayak kotak-kotak. Setiap bracket itu punya nomor. Ada nomor 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, dan seterusnya. Di T4, di slip T4 itu ada kotak kecil dan kotak besar. Kotak kecil itu isinya nomor urut lah istilahnya. Nomor itu nanti ada keterangannya. Karena dikeluarkan oleh pemerintah federal kan. Satu negara sama semuanya. Kalau kita ambil contoh di sini, nomor 14 itu adalah employment income. Jadi misalnya T4-ku, T4-nya Rina, T4-nya Bang Panda, T4-nya Bang Darwin, Elvita, apa semuanya, nomor 14 itu pasti employment income. Income-nya kita semua. Berapa? Setiap individu berapa? Misalnya income-nya 10.000 per tahun. Ini hitungnya per tahun ya. Atau 20.000, 30.000, dan seterusnya. Di kotak besarnya itu adalah nilainya. Yaitu tadi gajinya per tahun. Itu berapa? Ditaruh di kotak nomor 14. Nah, selanjutnya ada kotak nomor 22. Kotak nomor 22 itu income tax deducted. Income tax deducted itu berapa banyak employermu itu memotong gajimu untuk pajak. Kotak nomor 22 ini penting. Ada nilainya nanti di situ di kotak besarnya berupa angka dalam dolar. Ini menentukan, kotak nomor 22 ini menentukan whether kamu kurang bayar tax atau kamu kelebihan tax. Kalau kamu kelebihan tax, pemerintah akan balikin ke kamu. Jadi lumayan dapat duit. Nah, beberapa kotak penting selanjutnya yaitu kotak nomor 16. Itu ada yang namanya Employee CPP Contribution. Nah, ini Canada Pension Plan Contribution buat jaminan hari tuamu. Itu penting. Nomor 18 itu juga ada yang penting juga, Employee EI Premium, Employment Insurance. Ya, teman-teman, kotak nomor 18 ini jadi penting. EI Premium atau Employment Insurance Premium itu bisa nge-cover kita kalau misalnya kita ada apa-apa. Misalnya COVID kayak gini, orang-orang pada dirumahkan, apalagi orang-orang yang kerja di restoran, di retail, semuanya dirumahkan. Nah, mereka bisa klaim employment insurance itu. Tetap dapat penghasilan walaupun mereka tidak bekerja, tapi ya penghasilannya ya segitu itu gitu. Tapi kan lumayan buat makan, kayak buat bertahan hidup. Begitu, teman-teman. Nah, terus gimana caranya kita bisa lapor pajak ke pemerintah? Tadi sudah aku jelasin mekanismenya ya. Dari perusahaan ke pekerja, ke employer. Nah, employer sekarang tugasnya lapor pajak ke pemerintah. Terus lapornya gimana ya? Apakah kita harus datang ke kantornya, walaupun lagi COVID kayak gini? Apakah kita harus kirim surat atau kirim lewat pos ke pemerintah pajak? Apa jenenge? Apakah kita harus ngirim slip T4 lewat pos ke Canada Revenue Agency? Atau bisa lewat online? Nah, pertanyaan ini akan dijelaskan di video selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Rina. Jadi, jangan kemana-mana, stay tune terus di Mirsani Channel. Jangan lupa like, subscribe, comment, follow Instagram gue juga @yus_ray. I'll see you guys on the next video. Stay extreme, stay positive. Bye.